Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali pada renungan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan atau renungan pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa kami boleh nikmati. Pagi hari ini kami menikmati itu Bapa. Sepanjang malam Engkau boleh menyertai, menjagai dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami kembali boleh menghirup udara segar, itu semua karena Engkau mencintai kami dan mengasihi kami. Anugerah yang sungguh luar biasa Tuhan boleh berikan kembali di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan yang indah ini pula Bapa. Sebelum kami menjalani hari kehidupan kami rindu firman-Mu boleh menjadi dasar kehidupan bagi kami. Berkati waktu ini Bapa di sorga, biarkan kami semuanya dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya menyapa shalom. Saya percaya kita semuanya boleh menikmati kebaikan Tuhan, begitu ya. Tuhan itu baik dan luar biasa sekali, bukan? Pagi hari ini kita bisa membuka mata, ya. Kita bisa bertutur kata kembali. Kita bisa menghirup udara yang segar, kita bisa menggerakkan tubuh kita. Haleluya. Semuanya itu adalah karena semata-mata bukan kehebatan kita, namun ada Tuhan yang memberikan semuanya itu untuk saya dan saudara. Amin. Baik saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama. Kita buka kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ketiga saja. Sudah ketemu? Kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan membaca dari tempat ini, begitu ya. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Amin. Yang berbahagia adalah yang membaca, merenungkan, terlebih daripada itu dipimpin dengan rohnya untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan pagi hari ini sungguh luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saudara pasti cukup tahu kisah tentang Daniel. Bahkan mungkin sejak di masa sekolah minggu, saudara sudah cukup tahu kisah tentang Daniel di dalam Alkitab. Saudara, Daniel adalah seorang nabi dari Bani Israel, ya, yang dikenal dalam ajaran agama Yahudi dan kalangan orang Kristen. Bahkan arti nama dari Daniel itu sendiri adalah Allah adalah hakimku. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, cukup luar biasa ya arti namanya. Allah adalah hakimku. Bapak Ibu Saudara-saudari, Daniel juga dikenal sebagai sosok yang mengenal kedaulatan Allah dalam dirinya. Dan kita tahu kisah-kisah ceritanya di dalam kehidupannya kan begitu ya. Daniel cukup luar biasa dipakai oleh Tuhan Allah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya memberikan tema mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Amin. Bisa ulangi bersama dengan saya. Mengarahkan pandangan kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada duniawi. Ya, bukan kepada hal yang sia-sia, bukan kepada hal yang bersifat sementara. Amin. Bapak Ibu, melalui renungan firman pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada kita. Saudara, pernahkah saudara menantikan sesuatu? Ketika saudara merasakan ketika
penantian itu semakin dekat dan akan menjadi kenyataan, apa yang saudara rasakan? Wah, Pak Bambang, pasti saya merasakan sukacita karena apa yang saya impikan, apa yang saya tunggu-tunggu, ya, itu akan segera menjadi kenyataan. Saya percaya saya juga akan merasakan sukacita besar karena saya sudah cukup lama menantikan sesuatu itu, dan segera apa yang saya tunggu-tunggu itu, saya nanti-nantikan akan menjadi sebuah kenyataan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, perlu kita pertanyakan bagaimana dengan cerita firman pagi hari ini tentang Daniel. Daniel justru berduka, saudara. Meskipun hari pemulihan itu di ambang pintu. Janji Allah yang segera akan digenapi. Saudara, kalau mengingat kisah tentang bagian ini, saudaraku, mungkin tinggal 2,5 tahun lagi, saudaraku, bahwa bangsa Israel akan memasuki pada masa 70 tahun di pembuangan. Dan bangsa Israel akan kembali ke Yerusalem, ya. Namun justru Daniel malah berkabung. Seperti firman Tuhan tadi yang kita baca bersama, saudaraku. Seharusnya Daniel bersukacita dong. Kenapa? Karena bangsa Israel, ya, dalam waktu yang tidak lama lagi akan kembali ke Yerusalem. Harusnya meluap sukacita dong. Tapi tidak untuk Daniel. Daniel justru mengambil sikap yang luar biasa. Ia berkabung, saudaraku. What happened? Apa yang terjadi pada pribadi Daniel? Kenapa Daniel justru melakukan hal yang di luar daripada dugaan itu? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan seperti ini, saudara, melalui penjelasan sikap yang dilakukan oleh Daniel ini. Bahwa Daniel menyambut pemulihan bangsanya untuk kembali ke Yerusalem dengan kain kabung dan abu adalah bagaimana Daniel memilih mengarahkan mukanya kepada Tuhan. Ya, berdoa, memohon serta berpuasa. Jadi Daniel itu tidak pada sikap sukacita karena bangsa Israel akan segera kembali ke Yerusalem. Namun di luar dari dugaan justru Daniel, saudaraku, mengambil kain kabung dan justru berduka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, suatu doa yang all out, saudaraku, doa yang total. Ada yang mengatakan seperti ini, saudara, bahwa kehidupan rohani itu tidak dapat melampaui kehidupan doa. Ya, dan kita tahu posisinya Daniel ini dalam cerita ini adalah sosok manusia atau sosok satu pribadi yang berdoa. Saya menyampaikan seperti ini, saudara, bahwa doa itu bukan sekedar komunikasi kepada Tuhan Allah, tetapi relasi dengan Allah. Ingat kalimat ini, saudaraku, banyak orang mengatakan bahwa ya tidak salah, saudara, ya, bahwa doa itu adalah komunikasi pribadi dengan Allah. Ya, memang betul. Tetapi saya ingin menambahkan pada pagi hari ini, biarkan ini menjadi satu pelajaran buat kita bahwa ketika kita berdoa bukan hanya komunikasi kepada Tuhan Allah, tetapi adalah bentuk relasi kita dengan Allah. Amin. Saudara, timbul pertanyaan di sini, saudara. Bagaimana relasi saudara saat ini dengan Tuhan? Apakah saudara punya waktu-waktu tertentu untuk bersekutu dengan Dia? Amin. Mari kita renungkan bersama. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mayoritas orang menyambut namanya ada pembebasan, ada pemulihan itu dengan sukacita, toh. Tapi kita bersama tahu tidak bagi Daniel. Karena Daniel memandang seperti ini, saudara, bahwa pemulihan itu tidak dilakukan dengan sesuatu yang mudah. Daniel memandang, saudara, bahwa pembebasan itu tidak dilakukan dengan cara yang gampang, saudara. Pasti ada pengorbanan. Jadi Daniel berpikir, saudaraku, sepatutnya lah memang aku melakukan hal yang seperti saya lakukan ini. Saya harus berkabung, saya harus berdoa, saya harus berpuasa. Ya. Supaya saya semakin menyadari kasih Tuhan Allah, penyertaan Tuhan Allah
kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa sampai kepada kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, imajinasi pemikiran Daniel di sini sungguh luar biasa. Ini terkadang orang terlalu egois ya. Itu memang bagian dan tugasnya Tuhan. Ya sudah, kita sukacita saja. Namun bagi Daniel tidak. Justru Daniel berkabung. Tuhan Allah sudah melakukan semuanya ini sungguh luar biasa. Saya harus melakukan hal ini. Nanti sampai di sini ya. Jadi maksudnya kenapa Daniel justru malah berkabung, harusnya bersukacita, karena Daniel menyadari tidak mudah dengan adanya pembebasan, dengan adanya pemulihan. Daniel menyadari hal itu, makanya dia berkabung. Menunjukkan bahwa ia ingin menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Allah yang paling dalam. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau bertanya, siapa sih di antara kita yang tidak merasakan pemeliharaan Tuhan sampai detik ini? Saya paling suka dengan kalimat bersyukur. Ya, kenapa kita harus bersyukur? Karena saya dan saudara terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Saudara, kembali kepada bagian ini saudara. Bahwa Daniel mengakui dosanya. Kalau saudara nanti membaca ayat yang keempat sampai yang keenam. Ya, saya akan membacakan ayat yang kelima sampai yang keenam begini saudara. Kami telah berbuat dosa dan salah. Ini kata Daniel saudara. Ya. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi, yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Daniel mengakui. Saya menyampaikan seperti ini saudara. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ya. Daniel terbuka di hadapan Tuhan Allah. Daniel menyadari apa yang telah ia lakukan. Daniel mengungkapkan keberadaannya saudaraku. Bahwa saya ini masih banyak kesalahan. Bahwa saya ini masih banyak kekurangan. Dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Meminta maaf di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, adakah engkau belajar melakukan hal ini? Ketika engkau menyadari melakukan perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, segera datang kepada Tuhan, minta maaf, aku melakukan ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Ada? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, tinggalkan keegoisan. Jangan mau dikelabui oleh tipu muslihat iblis. Jangan mau ditipu daya oleh tipu muslihat iblis. Ya. Ketika ada sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, akui itu dan terbukalah di hadapan Tuhan. Minta maaf di hadapan Tuhan. Saudara, Daniel menyadari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mengingat kasihnya itu sehingga ia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan sikap doa dan puasa. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa minggu-minggu ini adalah masa persiapan atau penantian kita bersama untuk masuk pada Jumat Agung dan nanti Paskah. Tentunya kita menyambutnya dengan hati yang bersukacita dong. Kenapa? Karena kita telah dibebaskan dari dosa dan maut, bukan? Saya ingin menyampaikan seperti ini saudara, bahwa tak cukup kita sebagai anak-anak Tuhan sekedar sukacita saja. Tetapi patutlah bagi kita saat ini mengambil sikap tenang sejenak dan merefleksi kehidupan kita sejenak. Apakah saya dan saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita menjalani hidup di dalam anugerah Tuhan ini? Apakah kita memandang ringan akan dosa? Apakah kita memandangnya dengan enteng saja tentang kehidupan ini? Saudara-saudari, kembali kepada seperti apa yang dilakukan Daniel. Beliau menyadari kasih Tuhan Allah.
Ya, bangsa Israel sudah banyak dosa, perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan masih pelihara, Tuhan masih tuntun. Maka daripada itu, dengan sikap Daniel berkabung ini, saudaraku, menunjukkan rasa syukur yang luar biasa akan kasih Tuhan. Saudara, melalui sikap kita puasa di masa Lenten hingga menjelang 40 hari nanti, saudaraku, sebenarnya ini menjadi satu bentuk kita mengoreksi apakah kita sudah belajar mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya dan saudara. Kita hidup karena anugerah. Kita ada semua karena kasih sayang. Dia berkorban, namun saya dan saudara menikmati anugerahnya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari belajar dari apa yang dilakukan Daniel. Daniel mengakui kemurahan Allah. Daniel mengakui kasih anugerahnya, pengampunan daripada Allah. Daniel tidak pandang enteng dosa. Saudara, Daniel berkabung, Daniel mengakui dosa, dan Daniel memohon belas kasihan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah melalui masa-masa Lenten ini kita bertambah baik dalam bertutur kata, bertambah baik dalam berpola pikir, bertambah baik dalam segala tindakan kita, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Amin. Amin. Coba kita buka satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Garis bawahi kalimat ini, saudara. Ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, ya, kita ini dipanggil untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi jangan sampai kita ditipu daya oleh iblis seperti tadi awal saya sampaikan, sehingga kita terjerumus ke dalam dosa dan kita mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Jangan. Saya dan saudara adalah orang yang dimerdekakan oleh pribadi Yesus Kristus. Jangan gunakan kesempatan kehidupan saat ini selagi kita masih hidup untuk melakukan dosa. Tetapi marilah kita bersama benahi hidup kita di hadapan Tuhan, menyadari akan pemeliharaannya dalam hidup saya dan saudara. Saudara, biarlah melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kisah Daniel yang berkabung di hadapan Tuhan Allah, karena Daniel menyadari Tuhan bertindak luar biasa di tengah-tengah bangsa Israel. Maka daripada itu, saudara, kita juga harus belajar menyadari bahwa kita hidup karena ada satu pribadi yang boleh berkorban, berjuang untuk saya dan saudara, sehingga kita boleh hidup. Bukan sekedar hidup di dunia ini setelah kita pun meninggalkan dunia ini, ya, dengan kematiannya, dengan pengorbanannya, supaya kembali kelak kita bisa bersama-sama dengan Dia. Kan begitu. Ya. Biarlah firman pagi hari ini, saudara, boleh menjadi satu pelajaran penting buat saya dan saudara. Saya mengimbau dari tempat ini, marilah kita boleh terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga dengan cara itu kita boleh menyadari kasih daripada Tuhan itu. Ya, selamat berpuasa. Hari ini hari yang ketiga untuk kita sekalian, ya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa renungan video khotbah seperti saat ini, nanti Bapak Ibu Saudara-saudari boleh melihatnya di channel YouTube saya, Bambang Susianto. Dan saya akan menampilkannya setiap hari Senin dan Kamis, ya, dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk renungan tertulis itu setiap hari saya akan kirim. Baik, ialah apa yang saya sampaikan ini berkenan di hadapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kita sekalian boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, sampai jumpa. Haleluya.